Hai guys, welcome back to Miracles Channel. Setelah lebih dari 1 tahun gak pernah bahas soal UTBK, akhirnya aku bahas soal lagi. Thanks to you guys yang udah setia nge-request di Instagram aku. By the way, kalau yang belum follow, boleh follow @miraclesitompul. Promosi dikit guys. Nah, kali ini aku akan bahas lagi soal pengetahuan kuantitatif. Sebelumnya aku mau minta maaf karena aku udah jarang upload video di YouTube karena memang kemarin lagi sibuk banget persiapan mau lulus koas dan Putri Indonesia, dan sekarang aku internship di Nusa Tenggara Barat. Jadi lumayan padat. Jadi kalau misalkan kalian gak semangat untuk nge-request di Instagram aku, mungkin aku juga gak bikin video lagi. Tapi ya gara-gara kalian bersemangat sekali, aku akhirnya membuat video ini untuk kalian semua. Jadi di video ini aku akan bahas soal pengetahuan kuantitatif soal asli UTBK 2024 untuk persiapan teman-teman yang mau ikut UTBK 2025. Dan mungkin juga nanti aku akan bahas juga topik penalaran matematika dan literasi bahasa Inggris. Tapi kalau misalkan kalian yang nge-request itu rame, kalau misalkan sepi ya skip dulu guys. Seperti biasa aku akan menjelaskan dengan santai, jadi mudah-mudahan kalian ngerasanya ini bukan seperti belajar yang beban gitu, tapi lebih ke nonton vlog. Tapi saran aku, kalian jangan nyatet sambil nonton. Lebih baik kalian nonton dulu aja, pahamin, boleh sambil ngemil, habis itu baru kalian catat. Kalau misalkan kalian mau ngerjain 2 hal secara bersamaan, pasti ada yang harus dikorbankan. Tuh, salah satu pasti fokusnya nggak semaksimal kalau kalian cuma ngerjain 1 hal aja. Oke, jadi langsung aja kita ke nomor yang pertama. Teks berikut untuk 4 soal di bawah ini. ABCD merupakan suatu persegi, garis L, ini ya garis L ya, melalui titik D, ini titik D, dan tegak lurus terhadap diagonal BD. Diagonal BD ini adalah, kita tarik garis dari titik B ke D. Dia tegak lurus ke garis BD gitu. Nah, jadi soal ini akan sama untuk 4 pertanyaan ke depan. Ya, gambarnya akan sama untuk 4 soal ke depan maksudnya. Pertanyaan nomor 1, koordinat D adalah AB. Nilai dari A kurang 2B berapa gitu. Nah, ini gampang banget guys. Pokoknya pertama kali sebelum ngerjain soal, langsung tanamkan di mindset kalian, ini gampang banget gitu. Kecil gitu ya. Nah, karena memang percaya diri itu akan bikin kita tersugesti kalau kita bisa gitu. Jadi harus percaya diri aja dulu gitu ya. Oke, koordinat D. Berarti titik yang D ini adalah di sini ya. Nah, ini adalah A, B. Oke. Nah, kita tinggal sesuaiin aja gitu ya. A-nya berarti sama dengan 5 dong, ya kan? Dia kan sejajar nih, X-nya sama C. Gitu. Kalau di koordinat kartesius gini misalkan. Nah, X-nya itu kan sejajar sama C. Jadi, A-nya sama dengan 5. Kita tulis di sini aja deh, A sama dengan 5, B adalah Y-nya atau tingginya secara vertikal. Ya, kita bisa lihat itu sama dengan titik A, yaitu Y-nya 5 juga. Oke, berarti B-nya sama dengan 5. Kalau gitu gimana? A dikurang 2B, ya udah deh, tinggal masukin aja 5 dikurang 2 dikali 5. Berarti 5 dikurang 10 min 5. Jawabannya yang C. Udah gampang banget ya. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 gambarnya masih sama. Pertanyaannya, luas persegi tersebut adalah. Nah, dari sini kalian jangan terkecoh. Oh, ini 5 nih panjangnya. Oh, ini juga 5 ke atas. Berarti 5 kali 5. 25, enggak ya, salah besar kalau kalian ngira itu panjangnya 5. Karena perhatiin guys, di sini adalah kita bisa lihat ini kan X-nya sama dengan 5, Y-nya sama dengan 1, ya kan? Di sini X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 5. Berarti kalau dia bilang di sini X-nya 5, belum tentu panjang di sininya sama dengan 5. Kenapa? Karena ini kan di koordinat kartesius ya, ini kan titik ya, titik-titik ini ya. Di sini B-nya itu X-nya sama dengan 1, bukan 0. Jadi startnya itu dari 1. Kenapa X-nya sama dengan 1? Karena dia sama kan kayak yang si A. Gitu. A kan titiknya 1,5 ya kan? Berarti yang B juga X-nya sama dengan 1.
Y-nya sama dengan si C gitu. Berarti kalau kita mau cari panjangnya, yaitu kita kurangin C kurang B gitu. Untuk mencari sisi yang ini dari perseginya. Yaitu 5 dikurang 1 sama dengan 4. Karena dia bilang persegi, ya berarti otomatis ini juga 4. Persegi itu sama sisi ya. Jadi luasnya adalah sisi kali sisi sama dengan 4 dikali 4. Jawabannya 16 yang B. Udah deh gitu aja. Sama ya halnya ini dikurang ini. Dari 5 dikurang 1 gitu. Sama dengan 4 juga. Udah deh gampang banget ya. Kita lanjut ke nomor yang ketiga. Yang nomor 3 ini lebih advance dikit lah. Ini kan masih gampang nih yang nomor 1 sama 2. Nomor 3 agak lebih susah dikit tapi tetap gampang. Let's go. Nomor 3, jarak garis L ke titik A adalah jarak garis L ke titik A. Nah, kalau misalkan kita ngomong soal jarak garis ke titik, itu harus tegak lurus. Jadi kalau misalkan kalian proyeksi ini ya, titik A ke garis L, itu harus tegak lurus dia guys. Nah, ini kan garis L bisa ditarik ya. Nah, berarti jaraknya itu gini. Nah, sehingga dia di sini siku-siku karena dia tegak lurus. Ini adalah jarak titik A ke garis L. Nggak bisa tuh ya kalian jarak titik A ke garis L tuh begini. Nggak bisa kayak gitu bos. Jadi harus tegak lurus kalau ditanya jarak garis L, jarak garis ke titik gitu. Jadi yang ini nih yang ditanya gitu ya. Oke, nah gimana nih cara kita tahu panjang si garis ini gitu. Oke, yang kita ketahui dari soal adalah ABCD itu sebuah persegi dengan tadi apa? Panjang sisinya 4. Oke. Nah, dan si garis L ini diagonal terhadap BD. Berarti kalau misalkan aku proyeksikan nih si garis L ke sini, bisa nggak? Ya, karena ini kan tegak lurus sama BD, ya nggak? Nah, bisa ya, karena dia tegak lurus sama BD, berarti si L ini bisa kamu proyeksikan ke diagonal si AC gitu. Nah, karena kita tahu kalau ini tadi adalah persegi, berarti ini sama dong panjangnya dengan ini, ya nggak? Kenapa? Karena ya bawahnya sama. Pasti ini itu sejajar sama ini dan panjangnya pun juga sama. Misalkan tadi sisinya adalah 4, ya. Garis miringnya ini berapa sih? Kalau misalkan alas dan tingginya itu 4, berarti sisi miring segitiganya berapa? 4 akar 2. Ini udah harus di luar kepala ya. Pitagoras. Ingat guys, Pitagoras. Nah, ini harus di luar kepala. 4 akar 2. Ini adalah 4 akar 2. Nah, kalau itu 4 akar 2, berarti ini juga 4 akar 2. Ya kan? Diagonal sebuah persegi. Itu sisi dari perseginya akar 2. Ini bukan hafalan ya, tapi kalau kalian udah sering ketemu sama segitiga, bukan ketemu as in person gitu, tapi kalau kalian sering ngerjain soal segitiga, kalian pasti udah di luar kepala kalau sisi miringnya itu akar 2 dari panjang sisi perseginya. Oke, berarti kalau misalkan sisi miringnya 4 akar 2, ini kan setengahnya guys, ya kan? Sama ini kan? Setengahnya berarti 2 akar 2. Dapat dari mana tadi? 4 akar 2 dibagi 2. Karena dia simetris. Ya, diagonalnya tadi simetris. Ini sama ini gitu. Jadi jawabannya yang C. Bisa paham ya, walaupun tulisan aku agak-agak nggak rapi. Yang penting kalian paham konsepnya dan kalian bisa mengerti kalau kalian nanti ngerjain sendiri gitu. Aku memang nggak bikin tulisan yang rapi banget. Karena takutnya kalian malah kayak didikte gitu, asal catet dan bisa jadi nggak ngerti apa yang dicatat. Jadi lebih baik aku kayak ngasih journey-nya gitu, nggak harus yang coret-coret rapi banget. Jadi kalau misalkan kalian cuma lihat ini doang, bisa jadi kalian nggak ngerti gitu. Kalau kalian skip videonya, bisa jadi kalian nggak ngerti. Tapi kalau kalian dengerin penjelasan aku,
Ya mudah-mudahan bisa dimengerti gitu. Sebelum lanjut, aku mau tanya ke kalian. Kalian tahu nggak sih, aku tuh pernah jadi tutor matematika dan logika di Zenius Education. Dan dari pengalaman aku sendiri, jujur aku ngerasain bahwa tutor-tutor Zenius tuh bener-bener yang punya ilmu dan ngajarinnya tuh asik banget. Gak cuma ngajarin kalian gimana cara mengerjakan soal, tapi konsep dasarnya juga dijelaskan. Sehingga kalau misalkan ketemu soal yang lebih sulit atau dimodifikasi, itu kalian udah bisa ngerjain. Karena kalian gak dikasih cara-cara cepat atau hafalan yang cuma memenuhi memori doang, tapi gak bikin paham. Nah, jadi aku sangat menyarankan kalian yang belum ikut bimbel ataupun yang ngerasa masih butuh banyak belajar untuk berlangganan Zenius. Karena memang menurut aku itu video-videonya bagus banget, pembahasan soalnya bagus, video materinya juga bagus. Dan ada juga Zen Learning, di mana di situ kalian diajarin growth mindset dan juga gimana caranya kita bisa efektif dalam belajar. Kalau kalian mau berlangganan, pastiin pakai kode aku yaitu Miracle biar kalian dapat potongan atau diskon sebesar 10%. Lumayan guys, bisa beli boba. Dan karena aku juga dulu pernah bikin video pembahasan soal UTBK di Zenius, kalau kalian berlangganan, kalian bisa nonton video-video aku. Oke, langsung aja kita lanjut ke soal terakhir. Nomor 4, persamaan garis L adalah, nah aku suka banget nih soal tentang persamaan garis, karena kayak banyak banget sebenarnya rumus-rumusannya, tapi kalian nggak perlu ngapalin sebanyak itu. Nah, disitulah aku suka challenging gitu loh. Gimana caranya kita nggak perlu ngapalin semua rumusnya, tapi kita bisa dapet nih jawabannya dengan ngutak-ngatik atau ngulik soalnya. Kalau misalkan ditanya tentang persamaan garis, itu kan ada rumus yang persamaan garis dengan gradien berapa. Ya kan, kita bisa cari tuh kalau gradiennya diketahui. Bisa juga dengan persamaan garis yang melalui 2 titik. Jadi 2 titiknya diketahui gitu. Nah, kalau aku sendiri, aku lebih suka pakai rumus yang persamaan garis yang melalui 2 titik gitu. Nah, sebenarnya di soal ini kita bisa nih dengan menggunakan gradien ataupun dengan menggunakan yang melewati 2 titik. Tapi karena aku lebih suka yang 2 titik, kita kerjakan dengan 2 titik aja. Titik pertama kita udah ketemu guys, yaitu yang D ya. Yang D ini tadi koordinatnya berapa? 5,5 kan? Masih ingat nggak di soal sebelumnya? Ya. Nah, sekarang kita tinggal cari titik yang satu lagi. Titik yang satu lagi itu ya bisa di mana aja, yang penting dia dilewatin sama garisnya. Jadi kalau kalian mau bikin di sini itu bisa, bikin titiknya di sini itu bisa. Nah, tapi ya tentukan aja titik yang gampang kalian nyari koordinatnya. Gitu kan poinnya. Nah, gimana caranya? Nah, tadi kan kita udah tahu kalau ini persegi. Dan si garis L ini sejajar dengan diagonal AC ataupun diagonal BD. Bukan sejajar ya, dengan BD itu dia tegak lurus. Berarti dia sejajarnya dengan AC gitu. Dan kita tahu kalau kita bikin diagonalnya ini adalah titik tengah dari persegi. Kan? Kalau ini titik tengah dari perseginya, berarti kita bisa ambil Y-nya itu ya di titik yang baru ini. Kita anggap aja ini titik O. Y-nya ini adalah panjang DC dibagi 2 gitu. Jadi dari sini ke sini kan 2 ya. Kan DC bagi 2 gitu. 4 dibagi 2. Sisinya kan 4 nih. Dibagi 2 jadi 2. Berarti Y-nya ini 2 ditambah, nah hati-hati, 2 ditambah 1. Karena C itu titik Y-nya adalah 1. Jadi nggak start dari 0. Makanya kalau misalkan panjang C ke tengah-tengah DC ini adalah 2, berarti titik koordinat O, ya si O ini, Y-nya sama dengan 1 ditambah 2, yaitu 3. 1 itu dari mana? Dari C, dan 2 itu dari panjang setengah sisi perseginya. Gitu. Oke? Paham ya? Nah, jadi ini nih, di sini nih. Itu adalah Y-nya. Oke? Nah, sekarang kita tinggal cari X-nya. X-nya itu gampang aja. Pasti yang ini itu panjangnya sama dengan yang ini. Oke? Atau sama yang ini. Kenapa begitu? Karena dia persegi. Dan ini adalah segitiga sama kaki kan? Nah, sama kaki. Karena ini sama ini panjangnya sama gitu. Oke, kalau gitu kalian bisa dapet ininya berapa? 2, ya ininya juga 2. Kalau gitu X-nya berapa? Nggak 2 dong, ya kan? Nah, 2 itu adalah dari sini ke sini guys. Oke, dari si titik ini nih, kita ganti warna deh, pusing ya lihatnya ya.
dari sini ke sini itu panjangnya 2. Kalau gitu totalnya berapa? Totalnya itu ya kalian bisa lihat dari awal mulanya. Ini apa sih? 1, ya kan? X-nya itu sini 1. Kalau kalian gambar ya koordinatnya itu guys. Gini dia. Nah, kurang ke bawah. Ya kira-kira gini lah. Jadi 0, titik 0-nya tuh di sini. Dimana X-nya 0, Y-nya 0 gitu di sini. Dan makanya ini dia X-nya 1. Nah, di sini 1 gitu. Di sini Y-nya 1. Jadi kalau gitu X-nya si O ini berapa? Kita bisa lihat ya. 1 ditambah 4 ditambah 2. Oke? Kan 1 nih. Ini 4 nih panjangnya nih. Atau langsung aja dari 5 ya, bisa juga. 5 ditambah 2 yaitu 7. 5 tambah 2 gitu. Nah, ini aku gambarin koordinat kartesiusnya biar kalian kebayang konsep dasarnya itu seperti apa ya. Gampang ya. Dari 5 ditambah 2 jadinya 7. Kita udah dapat tuh 2 titiknya. 7, 3. Nah, tinggal kita cari persamaan garisnya. Persamaan garis yang melalui 2 titik seperti apa? Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Tinggal masukin aja Y kurang 5. Ini ya. Y1-nya yang ini yang keduanya. Y kurang 5 per 3 dikurang 5 sama dengan X kurang 5 per X2-nya 7 ya. 7 dikurang 5. Y min 5 per min 2 sama dengan X min 5 per 2. Ini dua-duanya kita kali aja min 2 biar nggak repot ya. Berarti kita pindah ke sini aja. Dikali min 2 berarti min 2-nya ini udah hilang ya kan. Nah sisanya Y min 5 dan sisi sebelahnya berarti min X plus 5. Oke, bisa ya. Udah deh tinggal dipindah-pindahin biar kayak gini susunannya. Y sama dengan min X 5 plus 5 plus 10. Oke, berarti jawabannya tuh yang mana tuh? Min X plus 10 yang E. Udah selesai, gampang banget kan? Nah intinya adalah kalian ngerti konsep dasarnya. Udah nggak perlu ngapalin rumus abrak-abrak. Rumusnya dari tadi yang aku pakai cuma ini aja. Dan ini juga ya simple aja ya kan. Y min Y1, Y2 min Y1, X min X1, X2 min X1. Sebenarnya kalau asal usul rumusnya ini juga kalian bisa cari tahu. Tapi itu ya panjang lah perjalanannya. Nggak akan aku jelasin di pembahasan soal ini. Tapi kalian bisa lihat di Zenius juga ada. Tuh aku pernah lihat videonya. Kalau kalian mau tahu nih asal muasal rumus ini gitu. Karena aku sering banget dapet pertanyaan soal persamaan garis, kayaknya sesuatu yang riweuh gitu karena kan berhubungan dengan gambar menggambar, kita harus bisa memvisualisasikan, terus juga konsep-konsep gradien, titik X, titik Y. Kadang-kadang kalau kita nggak ngerti secara dasar itu kita bisa susah ngerjain soal seperti ini gitu. Jadi kalau kalian bisa ngerti dari dasar banget, kalian bisa dengan gampang lah. Oke guys, segitu dulu pembahasan soal PK UTBK untuk persiapan UTBK 2025. Komen di bawah kalau kalian pengen aku ngelanjutin PK atau request boleh untuk soal penalaran matematika, PM ataupun literasi bahasa Inggris. Kalian pokoknya komen di bawah yang requestnya paling banyak, nah itu akan aku bikin videonya. Oke guys, semoga bermanfaat. Jangan lupa follow aku di Instagram @miraclesitompul. See you next time, bye!